waktu dan tempat Elizabeth Transition. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Baik, izin memulai presentasi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mutiara dan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan materi sesi 5 mengenai etika bisnis internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Disha Anggerwaning Putri. Kemudian yang kedua ada Kak Edirma Tunai. Yang ketiga ada Kak Elika Diva Fredilina. Kemudian ada Mas Fadel Hisham Oktaviano. Dan yang terakhir ada Mbak Eni Valentina. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan kami. Ya, selamat siang teman-teman semua dan Bu Muti. Yang pertama, Ya, saya akan jelaskan tentang pengertian dari etika bisnis internasional. Ya, ini kelompok 5 kita membahas tentang etika bisnis internasional ya teman-teman. Di sini pengertian etika bisnis internasional ada 4 poin. Yang pertama, etika bisnis internasional adalah standar perilaku moral yang mengatur interaksi bisnis antar negara. Lalu yang kedua mencakup nilai universal, yaitu yang pertama kejujuran, transparansi, dan keadilan. Yang ketiga, risiko etis meningkat karena adanya perbedaan budaya, hukum, dan sistem ekonomi. Lalu yang keempat, penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi etika bisnis internasional. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu ada norma, adat, bahasa, dan kebiasaan lokal. Selanjutnya ada regulasi dan hukum internasional, aturan perdagangan, pajak, negara, tenaga kerja, dan anti korupsi. Yang ketiga, sistem ekonomi dan politik. Itu stabilitas negara, kebijakan investasi, tekanan globalisasi, itu ada persaingan pasar, dan tuntutan dari efisiensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis internasional. Itu prinsip yang pertama ada transparansi. Itu eh, komunikasi yang jujur dan akurat. Kalau yang kedua, fairness, yaitu perlakuan yang adil bagi pekerja, mitra, dan konsumen. Lalu compliance, yaitu kepatuhan terhadap hukum lokal dan global. Yang ketiga, ada respect for culture, menghargai budaya negara lain. Sustainability, menjaga dampak sosial dan lingkungan. Yang keempat, ada anti korupsi, mengikuti standar seperti FCPA dan UK Brewery Act. Next, strategi untuk menerapkan dalam etika perusahaan global. Yang pertama, menyusun kode etik internasional perusahaan. Yang kedua, pelatihan cross-cultural etik untuk karyawan global. Yang ketiga, audit etika dan pengawasan internal. Yang keempat, ada kemitraan
hanya dengan pemasok yang etis. Program pelaporan pelanggaran. Yang keempat, evaluasi dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari etika internasional, yaitu mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Indofood. Nah, kasus etika bisnis Indomie di Taiwan ini pada tahun 2010, Food and Drugs Administration atau FDA dari Taiwan itu melayangkan surat teguran kepada kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk Indomie itu mengandung bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan, yaitu metil parahidroksibenzoat dan benzoic acid atau asam benzoat. FDA Taiwan ini memiliki standar keamanan pangan yang ketat untuk melindungi konsumen. Namun, dengan kehadiran bahan pengawet yang tidak diizinkan itu, menimbulkan keraguan mengenai keamanan dari produk Indomie. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan standar keamanan pangan antara Indonesia dan Taiwan. Dari kasus tersebut, itu dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis. Nah, hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood ini secara hukum, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa dan atau jasa. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Penyelesaian dari kasus ini yaitu dibentuknya sebuah tim, yaitu untuk melakukan pembentukan tim yang menghandle pasar Taiwan dan Indonesia. Kemudian dilakukan evaluasi risiko. Ini melihat bagaimana dampak dari kasus seperti dampak kesehatan dan brand awareness. Kemudian melakukan kolaborasi dengan otoritas. Ini bekerja sama dengan pihak eksekutif seperti Kemendak serta BPOM. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi produk. Dari PT Indofood melakukan uji laboratorium mendalam pada produk untuk mengidentifikasi sumber masalah. Yang kelima ada pelatihan media dan juru bicara. Ini dilakukan dengan memilih juru bicara untuk memberikan keterangan kepada pers dengan baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemantauan media sosial, yaitu memantau media sosial dan tanggapan dari konsumen itu secara aktif dan cepat tanggap melalui komentar yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya siapa Mbak Disya? Mas Fadil. Selanjutnya siapa yang mempresentasikan? Kak Edrifa, Bu. Udah ada belum orangnya? Kalau belum ada, di ini aja, di backup aja.
Mas Rima nggak ada ya? Selanjutnya mungkin di backup Mas Fadil. Gimana? Nanti kelompok selanjutnya jangan kayak gini ya. Karena kan ini presentasi ya. Kalau misalkan rekan yang nggak bisa di backup aja. Baik, Bu, akan saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, whistleblowing. Untuk pengertian whistleblowing yaitu tindakan pengungkapan oleh karyawan, manajemen, atau pihak terkait terhadap tindakan pelanggaran hukum, kecurangan, perilaku tidak etis, atau hal lain yang merugikan organisasi. Selanjutnya, tujuan whistleblowing yang pertama menjaga integritas organisasi, mencegah kerugian finansial dan reputasi, ketiga melindungi kepentingan publik, keempat mendorong akuntabilitas dan kepatuhan, keempat memberikan rasa aman bagi karyawan. Selanjutnya untuk jenis whistleblowing sendiri, yang pertama internal whistleblowing, yaitu laporan disampaikan ke pihak dalam organisasi, yaitu manajemen, unit, kepatuhan, atau HR. Biasanya lebih cepat ditindaklanjuti karena langsung ke pengambil keputusan. Kedua, external whistleblowing, yaitu laporan dapat disampaikan ke pihak luar seperti regulator, lembaga hukum, atau media. Hal ini dilakukan bila internal tidak menindaklanjuti atau ada konflik kepentingan. Yang ketiga, anonymous whistleblowing, yaitu identitas pelapor dirahasiakan dan memberi pelindungan ekstra dari ancaman atau balas dendam. Selanjutnya yang keempat, open whistleblowing, yaitu melapor menyampaikan identitas secara terbuka dan biasanya dilakukan bila ada dukungan hukum atau perlindungan kuat. Nextnya resiko whistleblower, resiko retaliasi dan pembalasan organisasi. Resiko retaliasi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi whistleblower. Bentuk-bentuk realisasi meliputi yang pertama, pemecatan atau tekanan untuk mengundurkan diri. Kedua, penurunan jabatan atau pembekuan promosi. Yang ketiga, pengucilan sosial. Lalu, risiko stigma dan persepsi sebagai pengkhianat, yaitu dianggap tidak loyal kepada organisasi. Kedua, konflik antara loyalitas dan moral publik. Ketiga, kehilangan dukungan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, risiko selanjutnya adalah risiko kerugian karir dan reputasi. Nah, di sini konsekuensi jangka panjang whistleblowing sering lebih merugikan daripada yang diperkirakan. Dampak tersebut dapat meliputi kesulitan mendapatkan kerjaan yang baru. Jadi, walaupun tindakan whistleblowing dilakukan untuk tujuan moral, perusahaan lain sering ragu memperkerjakan seseorang yang pernah melaporkan pelanggaran karena takut hal serupa terjadi pada mereka. Yang kedua, blacklisting tidak resmi. Beberapa whistleblower mengalami hambatan di industri yang sama karena reputasi mereka tersebar di jejaring profesional, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, hilangnya jejaring profesional. Hubungan profesional yang sebelumnya menguntungkan dapat terputus setelah tindakan pelaporan dilakukan. Yang keempat, ada risiko psikologis dan stres moral. Risiko psikologis dapat meliputi stres berkepanjangan akibat ketidakpastian posisi dan karir. Yang kedua, rasa takut terhadap pembalasan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, kecemasan dalam menghadapi potensi tuntutan hukum. Yang keempat, perasaan bersalah karena dianggap merusak hubungan kerja. Dan yang terakhir, kesepian sosial ketika rekan kerja menjauh. Risiko yang kelima, yaitu risiko hukum dan konsekuensi legislatif. Walaupun banyak negara memiliki peraturan perlindungan whistleblower, risiko hukum tetap dapat terjadi terutama jika pelaporan dilakukan tanpa memerhatikan prosedur yang tepat. Risiko tersebut meliputi tuduhan pelanggaran kerahasiaan
perusahaan. Yang kedua, potensi tuntutan balik. Jadi perusahaan dapat melakukan tuntutan hukum dengan alasan pencemaran nama baik, pelanggaran kontrak, atau penyebaran informasi yang dianggap salah. Dan yang ketiga, kecukupan bukti. Tanpa bukti yang kuat, pelaporan bisa dianggap fitnah. Risiko yang terakhir yaitu risiko laporan tindak lanjut. Salah satu risiko yang sering diabaikan adalah kemungkinan bahwa laporan yang disampaikan tidak menghasilkan perubahan. Hal ini dapat terjadi jika organisasi menolak mengakui kesalahan, dan proses investigasi bersifat formalitas, manajemen melindungi pihak yang berpengaruh, dan ada budaya perusahaan yang menutup diri terhadap kritik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada contoh kasus dari whistleblowing. Ini dari kasusnya PT Garuda Indonesia. Untuk detail kasusnya sendiri, yaitu ada pengungkapan oleh karyawan, termasuk sejumlah pramugari dan staf internal, mengenai praktik manajerial yang bermasalah selama kepemimpinan CEO Ari Askara. Mulai dari dugaan penyalahgunaan fasilitas, yaitu penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke dalam pesawat. Kemudian ada juga praktik pemutusan atau rotasi tanpa prosedur yang adil, hingga pengungkapan pelecehan seksual dan praktik eksploitasi yang dilaporkan oleh beberapa awak kabin. Yang kedua itu ada whistleblower internalnya melaporkan ada barang ilegal diselundupkan dalam pesawat Very Flight. Barang tersebut berupa mesin dari Harley Davidson klasik dan sepeda lipat Brompton bernilai ratusan juta. Kemudian Bea Cukai menemukan bukti penyelundupan. Nah, barang-barang tersebut tidak tercatat sebagai kargo resmi. Nah, meskipun beberapa pelapor menghadapi ancaman hukum, yaitu laporan pencemaran nama baik, nah, exposure dari publik ini memicu tindakan manajemen negara untuk memberhentikan CEO dan memicu penyelidikan hukum lebih lanjut. Kemudian Ari Askara dipecat dan dihukum terkait tindak pidana penyelundupan atau korupsi. Pembahasannya yang pertama, whistleblower dalam kasus ini itu melaporkan bahwa terdapat barang mewah yang diselundupkan dalam pesawat Very Flight dari Toulouse ke Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah. Nah, dalam perspektif teori whistleblowing, laporan karyawan Garuda itu termasuk dalam kategori internal whistleblowing, yaitu ketika pelapor mengungkapkan pelanggaran kepada pihak berwenang di dalam lembaga atau instansi pemerintah sebelum kasusnya diketahui publik. Kemudian ada detail yang kedua, beberapa whistleblower menghadapi risiko hukum dan konsekuensi legislatif. Risiko tersebut berupa risiko tuntutan balik atau laporan pencemaran, dan beberapa masalah memerlukan kerjasama internasional karena aliran dana dan peralatan melibatkan pihak asing. Nah, risiko ini adalah risiko retaliasi seperti intimidasi, kemudian mutasi atau tekanan dari atasan yang juga menjadi ancaman nyata atas tindakan dari pengungkapan tersebut. Nah, kesimpulannya, kasus ini juga menyoroti pentingnya whistleblowing system atau WBS dalam sebuah perusahaan, terutama BUMN yang terintegrasi dalam bisnis internasional. Nah, keberhasilan dari pengungkapan kasus Garuda ini menunjukkan bahwa laporan dari pelapor internal itu dapat menjadi mekanisme penting untuk mencegah praktik korupsi, fraud, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, setelah kasus ini terungkap, Garuda dan Kementerian BUMN memperkuat sistem pelaporan pelanggaran, kemudian memperbaiki prosedur kepabeanan, serta menegakkan tata kelola perusahaan yang lebih transparan. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa whistleblowing itu bukan hanya sebagai alat pengawasan internal saja, tetapi juga instrumen penting dalam
meningkatkan etika bisnis, akuntabilitas, dan integritas perusahaan yang beroperasi dalam konteks bisnis internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Pertanyaannya Kak Radit, ya, pertanyaannya itu eh, seberapa efektif model pelaporan pengungkapan kecurangan dengan menggunakan sistem whistleblowing? Adakah alternatif lain yang sekiranya menurut teman-teman model dan ataupun langkah konkret yang lebih efektif dalam memberantas kecurangan yang terjadi? Jadi jawabannya itu sistem whistleblowing ini memang cukup efektif karena memberi jalur pelaporan yang aman, termasuk secara anonim, sehingga karyawan lebih berani melaporkan kecurangan. Tapi efektivitasnya itu sangat bergantung sama tindak lanjut organisasi. Kalau laporan tidak ditangani, sistem ini jadi kurang efektif. Jadi ada langkah lain atau alternatif lain untuk pencegahan kecurangannya, seperti pengendalian internal yang kuat supaya risiko kecurangan bisa dicegah sejak awal. Lalu ada audit internal yang rutin dan independen untuk mendeteksi penyimpangan. Lalu pemanfaatan teknologi seperti sistem monitoring atau data analistik. Lalu budaya etika organisasi supaya karyawan sadar pentingnya integritas. Lalu ada yang terakhir saksi tegas dan perlindungan bagi pelapor supaya ada efek jerah dan rasa aman. Sekiranya itu jawaban untuk Kak Radit. Oke, apakah sudah terjawab Mas Putu? Tadi yang nanya Mas Putu nggak? Iya, tadi kalau menurut dari kelompok kelompok penyaji dari timnya Mbak Edrima ya, yang Ya, sudah disebutkan oleh Mbak Edrima bahwa sebenarnya whistleblowing itu sudah efektif ya karena memang dari peraturan OJK sendiri yang sangat-sangat menghargai dari dari orang yang lapor ya jadi dianonimkan gitu jadi disamarkan gitu ya tapi ya. memang kembali lagi ke instansinya apakah dari apa namanya si perusahaan tersebut bisa menindaklanjuti atau tidak gitu ya. Eh, yang jadi pertanyaan saya mungkin ya, kalau tadi kan Mbak menyampaikan mungkin alternatif lainnya itu mungkin dari GCG-nya dikuatkan ya. Tapi kalau misalkan dari setiap instrumen apa ya anggotanya kalau misalkan memang itu udah menjadi habit ya misalkan korupsi itu merupakan bukan hanya satu person saja tapi satu kelompok itu gimana Mbak? Ngerti nggak? Kalau misalkan itu udah jadi kebiasaan gitu loh misalkan si A nih korupsi ya udahlah kita bagi-bagi aja atau kita juga ibaratnya akan nggak ketahuan gitu. Nah itu gimana? Tadi pertanyaan Ibu, kalau kecurangannya dilakukan secara berkelompok ya Bu? Eh, gimana mengatasinya? Untuk Minimalisir. meminimalisirnya itu bisa dilakukan bareng-bareng oleh semua pihak. Seperti pemimpin memberi contoh perilaku yang jujur dan tegas terhadap kecurangan, sementara karyawan ikut menjaga integritas dalam pekerjaan sehari-hari dengan sistem pengendalian internal yang berjalan baik, aturan yang jelas, dan saluran pelaporan yang aman, peluang terjadi fraudnya jadi semakin kecil. Karena etika dan uh, good corporate governance-nya sudah melekat dalam budaya bekerja, orang-orang bertindak jujur bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa punya tanggung jawab bersama untuk menjaga perusahaan tetap bersih dan terpercaya. Oke, terima kasih Mbak Jena. Karena Iya. gini ya, apapun itu ya, entah korupsi ataupun nepotisme itu kan masih banyak ya
eh, ada di berbagai instansi perusahaan gitu ya. Terkadang hal-hal yang buruk itu jadi habit bagi mereka, bukan yang gimana ya, ibaratnya kita punya dalam rumah kita punya habit jelek ya, pasti kan akan runtuh gitu kalau pondasi rumahnya gitu. Sama hal dengan perusahaan apapun instansi, kalau misalkan habitnya udah buruk ya, ada KKN segala macem gitu ya, yang harusnya orang-orang yang kompeten, kapabel gitu ya, ternyata tidak ditolak hanya karena memang ada orang dalam ya, yang harus yang diterima dari kerabat orang dalam tersebut ternyata tidak kapabel, kan jadi runtuh juga instansinya. Nah, itu yang sebenarnya prihatin sih kalau menurut saya gitu ya. Baiknya kalau memang dalam suatu perusahaan gitu ya, atau instansi itu ya, tes itu bukan hanya sekedar formalitas gitu ya, atau enggak tiba-tiba udah ada anak baru tanpa ada tes atau tanpa ada wawancara gitu kan, aneh aja kayak gitu. Terus masalah yang korupsi bersama itu ya memang, ya kalau mau perusahaannya selamat ya lebih baik jangan korupsi, udah itu sama-sama lagi kan menghancurkan suatu instansi gitu. Oke, terima kasih Mbak Etrima untuk partisipasinya ya, maksudnya untuk responsibelnya ke saya. Oke, saya rasa sudah kelas hari ini.